Halo semua, kembali lagi bersama aku Indi Fikasari. Di sini aku bakal ngejelasin tentang strategi pemasaran produk fashion secara online. Online shopping merupakan pembelian produk atau jasa melalui media internet. Belanja online semakin populer selama bertahun-tahun, terutama karena orang-orang merasa nyaman dan mudah untuk tawar-menawar toko dari kenyamanan rumah atau kantor. Salah satu faktor yang paling menarik tentang belanja online yaitu dapat menghindari terjadinya antrian pada saat melakukan pembelian. Bagi pelanggan, penggunaan toko online akan membuat waktu belanja lebih singkat. Pelanggan tidak perlu datang secara langsung ke berbagai pertokoan untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Dan pada toko online, biasanya harga yang ditawarkan lebih murah dibanding dengan yang dijual di toko. Biasanya karena biaya distribusi dari pihak produsen ke pelanggan akan lebih pendek. Perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan proses pembelian dan penjualan produk atau jasa yang melibatkan penjual dan pembeli maupun individu atau instansi melalui internet. Toko online yang ada saat ini dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori. Misalnya, cara pengajian produk, tampilan, berbayar atau tidaknya hosting yang digunakan, cara pembayaran, metode jual beli, standar keamanan, dan lain-lain. Banyaknya pilihan situs web belanja online menjadi pertimbangan tersendiri bagi pelanggan. Masing-masing pelanggan memiliki harapan yang berbeda mengenai produk yang akan dibeli, di mana mereka akan membeli dan mulai melakukan proses pelayanan seperti apa yang mereka dapatkan. Selain itu, banyaknya situs web belanja online yang saat ini membuat perusahaan harus melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian pengunjung agar pengunjung memasuki situs web dan melakukan transaksi pembelian. Marketing online shop. Dalam dunia bisnis, pemasaran merupakan hal yang sangat penting, karena dengan pemasaran inilah produk yang dihasilkan akan diketahui oleh pelanggan. Dalam pemasarannya, biasanya online shopper memanfaatkan beberapa layanan dan aplikasi yang tersedia dalam komputer ataupun smartphone yang Anda miliki, antara lain seperti yang pertama adalah Facebook, merupakan situs jejaring sosial yang saat ini sedang booming di dunia maya. Facebook merupakan karya dari Mark Elliott Zuckerberg bersama kawannya. Awal Facebook dikenal dari mulut ke mulut di antara para siswa di Amerika Serikat, selanjutnya menyebar ke sekolah lain dan universitas lain di Amerika Serikat, sampai akhirnya terkenal di seluruh dunia. Lalu ada Twitter, hingga saat ini masih menjadi kenikmatan tersendiri untuk para niter. Sudah banyak pengguna internet yang beralih menggunakan layanan ini. Ada banyak hal tentunya yang menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat internet dengan memutuskan untuk migrasi ke Twitter. Mulai dari tampilan yang simpel dan mudah dioperasikan hingga fitur real time. Lalu ada Instagram, yang merupakan salah satu aplikasi atau fitur unggulan yang ada dalam smartphone yang memudahkan para pengguna untuk berbagi foto. Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya atau memiliki pengikut Instagram. Dengan demikian, interaksi antar sesama pengguna Instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Lalu, keunggulan dan kelemahan toko online dari pandangan orang lain. Yang pertama adalah modal yang diperlukan tidak terlalu tinggi, karena hanya minimal 98.000 sampai 198.000 saja per bulannya sudah bisa menjalankan sebuah bisnis toko online dari jasa Allsera. Lalu keuntungan yang masuk bisa lebih besar daripada keuntungan bisnis offline. Lalu tidak memerlukan usaha besar dalam mengoperasikannya karena dengan Allsera operasi toko online bisa dari mana saja. Kemudian target pasar menjadi jauh lebih luas, apalagi sesudah aplikasi Allsera dihubungkan ke media-media sosial. Lalu, untuk memulai tidak harus memproduksikan barang-barang buatan atau produksi sendiri karena produk orang lain pun bisa dengan mudah ditawarkan. Contohnya,
toko online baju dengan sistem dropship di mana penjual bisa menjadi reseller. Dalam menjalankan sebuah bisnis online juga harus terikat oleh tempat dan waktu. Dengan toko online harus dapat jalankan kapanpun dan Anda mau dan dimanapun Anda berada. Kemudian transaksi penjualan bisa dimonitor dengan baik, apalagi dengan software Olsera yang bisa dimanfaatkan oleh para pengguna smartphone atau tablet bersistem operasi iOS atau Android. Ada juga kelemahan-kelemahannya seperti berikut. Menjalankannya mudah, namun promosi toko online harus lebih gencar dan upaya lebih besar di awal memulai. Kemudian, toko online di Indonesia boleh menyebar dan menjamur, namun memerlukan kemampuan pengelolaan toko yang benar dan baik. Kemudian, karena saking banyaknya toko-toko online yang ada di tanah air, maka jangan heran kalau produk yang sama dan yang sudah ada tentu akan sulit bersaing. Jika ditambahnya dengan harga yang kemahalan, maka akan sulit untuk bisa mendapat banyak pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.